Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan sehat. Selamat datang di channel YouTube Salam Cerdas, gitu ya? Ya, Salam Cerdas. Dan di channel YouTube saya sendiri, Wah Wahfi. Baik saudara-saudari sekalian, hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu. Saya bisa bertemu dengan Buya Faisal. Ya, kita adakan kolaborasi. Yang mana di video kali ini kita akan ngebahas rahasia tembus 5.000 dokter. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Mengapa ini kita bahas? Dikarenakan Buya Faisal sendiri itu adalah salah satu kandidat dokter di program ini, gitu Buya ya. Iya. Nah, bagaimana kelanjutan videonya? Biar berkah ilmunya, jangan lupa untuk support channel ini dengan hanya mengklik tombol like dan tombol subscribe yang ada di video, yang ada di bawah video ini ya. Terima kasih. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Oke Buya. Baik. Dengar-dengar kan Buya ini kan salah satu kandidat program 5.000 dokter begitu ya? Ya. Nah, bagaimana caranya Buya untuk mengetahui informasi ini? Yang pertama kali, yang pastinya informasi ini akan terekspos di media online. Ya, akan diekspos media online. 5.000 dokter itu adalah program dari Kementerian Agama yang ada pada masa era awal mulanya Bapak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia ini. Ya, kemudian 5.000 dokter ini sebenarnya apa gitu Bu ya? Apa 5.000 dokter ini? Nah, 5.000 dokter ini program dari Kementerian Agama Republik Indonesia ini mau menciptakan 5.000 dokter dalam waktu 5 tahun. 5.000 dokter 5.000 dokter dalam 5 tahun. Jadi dia ingin memberikan satu apresiasi kepada dosen-dosen muda yang bergelar S2 untuk meningkatkan karir pendidikannya, keilmuannya, sehingga bisa meraih doktor dengan pembiayaan oleh negara. Berarti gitu. beasiswa gitu Bu ya? Beasiswa. Jadi dia full, beasiswanya itu full. Gitu. Bayangin beasiswa full. Nah, sekarang kita mau perlahan dulu, intronya dulu kita bahas sebelum masuk ke rahasianya begitu ya. Iya, betul. Oke. Kita udah tahu 5.000 dokter ini adalah program dari pemerintah begitu ya. Iya, Kementerian betul. Agama Bu. Kementerian ya? Agama. Bukan pendidikan tinggi. Jadi program 5.000 dokter itu adalah khusus dari Kementerian Agama. Kementerian Agama. Oke. Sejak kapan itu Bu ya adanya program tersebut? Jadi saya kemarin adalah alumni pertama dari 5.000 dokter itu, alhamdulillah. Alumni pertama, dan alhamdulillah sudah selesai. Itu diawali pada tahun 2015. 2015. Ya, 2015. Ya? Itulah awal mulanya. Nah, di posisi tahun 2015 itu Buya udah jadi dosen atau gimana? Sudah. Sewaktu itu saya mengajar di perguruan tinggi swasta. Swasta. Iya, swasta di Universitas Al-Wasliyah. Universitas Al-Wasliyah. Iya. Berarti 5.000 dokter ini dikhususkan untuk para dosen Bu ya? Iya, pastinya, karena program 5.000 dokter ini akan memberikan kontribusi kepada perguruan tinggi tempat dia mengajar. Oh, tempat dia mengajar. Iya. Berarti harus dapat NIDN dulu Bu ya? Harus ada NIDN. Oh. Tapi ketika di awal-awalnya kemarin ada kolom pengisian NIDN. Kemudian ada alternatif gitu. Ada NIDN dalam kurung ada atau tidak ada atau dalam proses. Oh. Nah, sewaktu itu saya mengisi yang dalam proses. Dalam proses. Iya. Okay. Nah, alhamdulillah lulus gitu. Ya? Tapi yang angkatan yang selanjutnya yang 2016 tidak ada kolom itu lagi. Jadi yang ada cuma kolom NIDN. Jadi maknanya NIDN wajib ada. Wajib ada. Wajib ada ya, rezeki itu yang di awal-awal seperti itu. Berarti kalau misalnya fresh graduate mau daftar 5.000 dokter kemudian belum pernah mengajar itu nggak bisa Bu ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Karena itu diperuntukkan untuk mereka yang dosen-dosen. Yang sudah mengabdi begitu. Sudah ya? mengabdi. Dan kalaupun dosen honor harus ada NIDN-nya begitu ya? NIDN. Nah, itu didapat bagaimana Bu ya? Biar dapat, karena sebagaimana yang saya ketahui untuk mendapatkan NIDN ini cukup sulit begitu. Gimana kira-kira? Sebenarnya tidak sulit, tapi kita harus mengurusnya itu kan melalui berbagai macam prosedur tuh. Kita mengurus ke Kaprodi, kita mengurus kemudian ke Wakil Dekan 1, kemudian ke
dekan, kemudian dekan lagi mengantarkan ke Kopertais, itu yang membuat proses itu panjang. Panjang gitu tapi sebenarnya ada beberapa teman begitu masuk dia mengajar, melamar di perguruan tinggi itu diterima, kemudian tidak berapa lama NIDN-nya keluar. NIDN-nya keluar. Iya, NIDN-nya keluar. Mengajar berapa lama? Setelah kira-kira, ngajar Bu ya? sekitar 1 semester lah. 1 semester ya? Satu semester. Keluar Satu NIDN-nya. semester. Nah, sebagai tips mungkin informasinya NIDN itu mudah didapat dari universitas swasta gitu ya. Dari universitas swasta. Swasta begitu ya. Dosen tetap swasta begitu Dosen kira-kira tetap, ya. iya. Oke. Nah, kemudian syaratnya selain NIDN apa kira-kira yang harus penonton kuasai, Bu ya? Nah, begini. Untuk memenuhi syarat program tersebut. Iya. Tentunya masa saya kemarin mengajukan permohonan untuk beasiswa 5.000 dokter itu persyaratannya sangat berbeda dengan sekarang. Berbeda-beda ya? Berbeda-beda dengan sekarang. Oke. Artinya sekarang ini lebih diketatkan lagi. Jadi Kementerian Agama lebih selektif lagi karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan itu wajar dilakukan. Wajar ya? Tapi pada saat saya kemarin melamar program 5.000 dokter itu, selain NIDN yang diperlukan ya seperti ijazah, transkrip nilai S2, kemudian rekomendasi dari 2 orang guru besar, kemudian rekomendasi daripada tempat kita mengajar, pimpinan kita ngajar seperti dekan ataupun rektor, dan yang terpenting adalah tidak mempunyai atau tidak sedang mendapatkan program beasiswa dari pihak yang lainnya. Jadi untuk pemilihan jurusannya apakah sudah ditentukan oleh pemerintah atau kita milih sendiri gitu? Di dalam jurusan itu banyak sebenarnya alternatifnya, banyak opsinya. Nah, di 2015 itu kemarin untuk perguruan tinggi itu telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuklah UIN Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Nah, dengan jurusannya waktu itu bebas. Bebas. Jadi UIN Sumatera Utara itu menerima bebas, selagi ada jurusannya atau ada program studinya situ boleh kita mendaftar. Namun ketika 2016 peraturan itu sudah berbeda. Berbedanya gimana? UIN Sumatera Utara hanya menerima kalau tidak salah jurusan ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Kemudian untuk pemikiran Islam, untuk yang lainnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Nah, 5.000 dokter ini khusus untuk Universitas Indonesia atau keluar negeri juga ada? Jadi Kementerian Agama mempunyai 2 program. 2 program. Oke. Yang pertama, program beasiswa 5.000 dokter dalam negeri. Dalam negeri. Dan yang kedua adalah luar negeri. Luar negeri. Ya. Berarti 5.000 tambah 5.000 dong? Enggak, semuanya di 5.000 kan. Jadi ada kapasitasnya. Jadi saya pikir lebih besar lah kuotanya untuk yang di dalam negeri daripada di luar negeri. Namun banyak juga teman-teman kita yang berhasil untuk lulus di luar negeri itu. Begitu ya. Nah, kemudian apakah program 5.000 dokter ini tiap tahun ada, Bu ya? Semestinya ada. Semestinya ada. Dan tahun ini adalah tahun evaluasi besar bagi mereka. Jadi apakah program yang dijalankan selama 5 tahun belakangan ini berhasil atau tidak, efektif atau tidak 5.000 dokter ini. Ini akan mereka evaluasi. Kemarin kita ada kunjungan dari bahagian beasiswa 5.000 dokter Kementerian Agama RI datang ke kampus kita menyatakan itu. Jadi ketika efektivitasnya tinggi, ketika setelah diseleksi 5.000 dokter itu bagus, maka pemerintah akan menyambung ini kembali. Nah, tapi kalau tidak, maka ini akan terhenti sampai di sini. Sebagai gambaran saja, Bu ya, umumnya mungkin kan Bu ya kan sebagai kandidat pertama yang lulus 5.000 dokter pasti kan memiliki link yang banyak gitu kan, bahkan mengetahui informasi program-program berikutnya gitu. Apakah ada bulan-bulan tertentu keluarnya informasi tersebut, Bu ya? Nah, itu sekitar Mei Juni seperti itu. Mei Juni. Jadi di layaknya seperti penerimaan mahasiswa baru, layaknya gitu. Jadi nanti di bulan Agustus atau September itu sudah dimulai
Jadi persiapan apa aja Bu ya yang harus kita persiapkan untuk menghadapi 5.000 dokter ini? Yang pertama mental. Mental Dulu. Jadi kita bagus sih mental kita dulu. Artinya kita kita mau kuliah 5.000 dokter ini, mengikuti program ini bukan hanya mau beasiswanya saja, tapi kita harus fokus untuk mengejar ilmu pengetahuan di sana, dan yang terpenting adalah mengejar target selesainya. Karena beasiswa itu beasiswa itu dia ada limitnya. Ada limitnya. Jadi kita dikasih jatah oleh pemerintah itu selama 3 tahun. 3 tahun itu maknanya kan 6 semester. Jadi selama 6 semester itu dibiayai oleh Kementerian Agama dari program itu. Tapi kalau kita terleha-leha, tidak bagus mental kita, maka kita akan bisa terseret kehabisan dana, akhirnya kita mengeluarkan dana pribadi, gitu. Dan ketika kita melanggar ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu, ada sanksi untuk mengembalikan beasiswa itu. Ada sanksinya. Ada sanksinya. Ya? Jadi bukan berarti ketika kita sudah lulus senang kemudian memperlama. Nggak bisa. Biar banyak ini dapat duitnya. Gitu. Iya, makanya tipsnya yang pertama itu adalah mental kita. Ya? Mental kita harus kita jaga, dan yang kedua adalah tentunya keseriusan kita. Jadi sebaiknya ketika dikasih kita waktu 3 tahun untuk menyelesaikan, ketika habis mata kuliah di semester 3, berarti ada 3 semester lagi yang akan kita tuju. 3 inilah yang kita manfaatkan betul-betul untuk research, untuk penulisan, untuk seminar dan sebagainya. Oke. Nah, kira-kira Bu ya, apa sih untungnya ikut 5.000 dokter ini Bu ya? Banyak. Apa aja untungnya Bu ya? Mungkin bisa dijelasin. Banyak. Keuntungan yang mengikuti program 5.000 dokter ini, yang pertama, kita tidak dikenakan kos apapun terhadap pendidikan kita. Kenapa? Karena living cost, biaya hidup sudah ditanggung, tempat tinggal sudah ditanggung dengan pembiayaan tentunya. Kemudian uang buku sudah, uang research sudah, uang iuran SPP-nya sudah, sampai untuk uang sidang, uang wisuda, semuanya ditanggung oleh pemerintah. Kita hanya tinggal duduk manis belajar saja. Berarti tugasnya cuma belajar aja Bu ya? Cuma belajar saja. Cuma belajar itu. Tapi ingat, limitnya waktu 3 tahun. Waktunya 3 tahun. Ya? 3 tahun. Kalau gitu Bu ya, mungkin dari UIN Sumatera Utara gitu kan, biayanya kan nggak sama dengan universitas lain dalam proses pembiayaan, living cost, uang kuliahnya juga nggak sama. Nah, apakah ada dikasih jatah khusus untuk 5.000 dokter tahun ini hanya 60 juta misalnya, dan itu mau di universitas manapun terserah begitu atau gimana? Nah, proses bagi-bagi Kementerian Agama dengan keterangan stafnya kemarin kepada kita itu telah dikaji. Di daerah ini mempunyai living cost yang berbeda, daerah ini mempunyai living cost berbeda. Maka mereka mengambil di jalan yang di pertengahan. Nah, jadi mereka cari mana kota yang pertengahan menggunakan living cost-nya. Karena kita beda sama Medan, beda sama Jakarta gitu kan. Dia ambil jalan tengah. Jadi kita kemarin mendapatkan living cost, mendapatkan biaya buku gitu kan. Artinya yang kita terima itu 4 jutaan lah. Berarti nggak sama Bu ya antara peserta 5.000 dokter yang ngambil kuliah di Jakarta dengan yang di Medan, nggak sama? Sama, kecuali di luar negeri. Kecuali di luar negeri. Tapi itu pun mereka mau melakukan kembali seleksi itu, evaluasi. Jadi jika dana itu kurang, mereka janji akan menambahkan. Tinggal lagi kita harus mempersiapkan diri itu kalau boleh tahu nih Bu ya. Kalau tadi kan kita hanya sebatas abstrak aja, nggak jelasin dapat living cost, dapat apa, langsung kita ke konkret aja Bu ya. Berapa boleh. Biayanya Bu ya? Kalau mungkin kan penonton ini yang nonton sekarang mungkin bisa menghitung, ternyata biaya sekian, lumayan banyak. Gitu. Siapa tahu nanti beberapa tahun ke depan kan bakal naik gitu kan. Nah, kalau Buya dulu kira-kira berapa? Bulanannya berapa? Pokoknya berapa lah yang Buya dapat dari situ gitu. Iya. Tapi sebelum jawab itu ada satu hal yang penting. Apa itu? Satu hal yang penting adalah beasiswa dari Kementerian Agama ini, yang 5.000 dokter ini adalah beasiswa yang paling aman, saya pikir. Paling aman? Paling aman.
Kenapa? Karena kita dibiayai selama 3 tahun, 6 semester. 3 tahun ini pembiayaannya sudah diberikan di awal full. Di awal? Di awal sudah diberikan. Oke. Jadi tidak ada ketakutan kita, kekhawatiran kita sebagai mahasiswa, ada nggak ya untuk semester depan, ada nggak ya? Ini sudah dikasih full. Full untuk 3 tahun ke depan? Full untuk 3 tahun ke depan. Hanya saja ini mereka kunci. Oh, mereka kunci. Iya, mereka kunci di tabungan kita sendiri. Oh, gitu. Nah, dan dia akan terbuka kuncinya di Bank BNI itu kemarin, dan dia akan terbuka kuncinya setiap awal bulan. Setiap awal bulan. Jadi nggak bisa tarik. Anda bisa. Gitu, Kalau bisa beli mobil lah. Kalau bisa beli mobil. Terus? Nah, jadi yang kalau tidak salah saya 2015 itu yang saya tanda tangan itu berapa ya? Sekitar 265 juta kalau nggak salah. 265 juta. Kalau nggak salah ya, 265 juta. 265 juta. Satu mobil itu ya. Oke. Nah, tapi kan gini, kan sudah dibayar semua nih, uang kuliah, uang sidang, uang wisuda. Sidang kan ada kita beberapa kali, gitu kan, dan semuanya sudah dibayar. Akhirnya kita mendapatkan uang saku itu setiap bulan ya, termasuk situ living cost-nya itu 4 juta 4 satu juta bulan. setiap bulan. Iya, jadi belajar. Cuma belajar. Itu udah. Ya, kalau untuk mahasiswa udah besar ya kan, udah besar. Untuk yang sudah berumah tangga pun bisalah menghidupkan, bisa menghidupi. Jadi setiap awal bulan itu paling lama tanggal 5 ya, tanggal 5 setiap awal bulan itu sudah bisa kita ambil. Tanggal 5. Iya, setiap tanggal 5. Dan pengalaman saya, Wafi, ya kan, pengalaman Buya bahwa selama 3 tahun itu belum pernah sekalipun telat untuk mereka membuka kuncinya. Otomatis sudah sistem ya? Semua sudah sistem. Jadi semuanya aman. Jadi makanya saya bilang kan salah satu keunggulan program beasiswa 5.000 dokter itu adalah keuangannya aman. Oke, kalau itu kan 265 juta untuk dalam negeri. Ya. Buya ada dapat informasi nggak kalau luar negeri berapa? Luar negeri kayaknya lebih dari setengah itu. Lebih dari setengah. Jadi sekitar 6 juta, 5 juta gitu setiap bulan. Setiap bulan. Iya. Tapi karena kan biaya di luar negeri pun kan lebih besar. Bukan kan living cost-nya, tapi juga pendidikannya juga besar. Jadi Wafi rencana mau kemana nih? Kalau Wafi sendiri sih ya dalam negeri lah. Dalam negeri. Cuman pasti kan berbeda Bu ya antara syarat untuk masuk di dalam negeri dengan luar negeri pasti beda syaratnya. Syarat masuk 5.000 dokter ini. Iya. Berbeda dikit ya. Dia ada TOEFL, ada IELTS, dalam negeri pun ada. Tapi luar negeri itu dia melihat besar jumlah poinnya gitu kan. Kalau umpamanya di dalam negeri sekitar TOEFL 500, 550, di luar negeri bisa jadi 600 gitu kan. IELTS-nya pun begitu. Tapi untuk dalam ataupun luar negeri, syarat kita itu adalah kita diterima dulu. Jadi kita mendapatkan offer letter dulu dari pihak kampus, baru kita serahkan offer letter itu. Iya, harus ada loanya. Kalau nggak bisa. Baru gitu. bisa kita ngurus 5.000 dokter itu setelah kita lulus di. Setelah kita lulus, iya. Kalau yang dalam negeri nggak mesti lulus. Sama juga. Sama. Jadi logikanya kan. Kalau sudah lulus kan sudah pasti diterima tuh. Jadi negara sudah memberikan pembiayaan. Jadi kalau pembiayaan ternyata nggak lulus, mau dikemanain ini? Gitu. Kalau gitu ya kita harus punya deposit dulu lah ya. Ya. Daftar dulu. Untuk daftar dulu pakai uang kita dulu. Nanti uang itu akan dikembalikan utuh 100%. Utuh 100%. Iya, utuh 100%. Cuman pertanyaannya lulus atau enggak gitu. Lulus atau enggak gitu. Gitu ya. Iya.